warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa YouTube yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak kalimat zikir yang suci dalam syariat Islam, satu yang dianggap paling utama ialah kalimat tauhid. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini merupakan penegasan dari seorang makhluk tentang ketiadaan apapun untuk dia sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya kalimat ini dalam syariat Islam sampai-sampai dalam satu kesempatan Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan mendasarkan pada hadis di atas, sudah menjadi tradisi khususnya di Indonesia, jika seseorang yang sedang sakratul maut, maka anggota keluarganya akan menemani dan menuntun pembacaan kalimat tauhid. Pertanyaan yang muncul kemudian ialah, apakah pengucapan kalimat tauhid di akhir hayat benar-benar akan menghapuskan dosa sehingga seseorang bisa otomatis masuk surga? Sementara dalam sebuah ayat Al-Quran disebutkan bahwa setiap orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Pemirsa, sekilas sepertinya terjadi pertentangan antara dua dalil di atas. Dalil pertama menunjukkan bahwa pengucapan kalimat tauhid di akhir hayat akan membuat seseorang auto masuk surga. Sementara dalil kedua menunjukkan bahwa bagaimanapun seseorang akan diganjar sesuai dengan amalannya ketika di dunia. Nah, di dalam ilmu usul fiqih dikenal konsep bahwa apabila terjadi kesan pertentangan antara dua dalil, maka perlu dilakukan al-jam'u bainahuma, menemukan titik temu antara keduanya. Seorang ulama yang bernama Syekh Jamal dalam kitab Hasyiah Al-Jamal juz 3 halaman 92 menukil pendapat Imam Ibnu Subki yang menjelaskan titik temu kedua dalil tersebut dengan penjelasan bahwasanya memang pada dasarnya semua orang akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Namun demikian, Allah memiliki hak untuk memberikan ampunan terhadap orang tersebut ataupun tidak. Dengan demikian, keutamaan hadis di atas ialah sebagai pertanda bahwa orang yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat tauhid merupakan ciri orang yang mendapatkan ampunan Allah atas dosa-dosanya, sehingga dia akan masuk surga secara pasti. Nah, terkait dengan persoalan itu, mari kita simak hasil survei seorang pensiunan Rumah Sakit Islam Jakarta bagian kerohanian yang bernama Ustadz Komarudin. Survei ini disampaikan beliau dalam sebuah ceramahnya. Dan perlu diketahui bahwa Ustadz Komarudin itu salah satu kegiatannya dan yang menjadi tanggung jawabnya adalah membimbing
pasien-pasien di Rumah Sakit Islam Jakarta untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat sedang sakratul maut. Beliau melakukan survei atau riset kecil-kecilan yang hasilnya sangat mengejutkan sebagai berikut. Dari 1000 orang yang sedang mengalami sakratul maut, hanya 7% saja yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Selebihnya tidak mampu, atau hanya 70 orang saja dari 1000 orang yang mampu mengucapkan la ilaha illallah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Ustadz Komarudin ini bertanya kepada pihak keluarga dari 70 orang yang meninggal tersebut, apa saja kegiatan sehari-hari almarhum atau almarhumah semasa hidupnya? Ternyata jawaban dari pihak keluarga semua rata-rata hampir sama, yaitu ada 5. Pertama, almarhum atau almarhumah itu semasa hidupnya selalu menjaga sholatnya. Kedua, selalu membaca Al-Quran. Ketiga, selalu tulus dan ikhlas atau istiqomah dalam bersedekah meskipun hanya Rp5.000 per hari. Keempat, tidak memakan harta dengan cara yang batil. Kelima, tidak memutus tali silaturahmi dengan siapapun. Kesimpulan survei, ternyata perkara mengucapkan kalimat la ilaha illallah di saat sakratul maut bukanlah perkara yang mudah dan sepele. Faktanya adalah sangat sedikit orang yang mampu melakukannya. Semoga survei yang dilakukan oleh Pensiunan Rumah Sakit Islam Jakarta bagian kerohanian Ustadz Komarudin bermanfaat dan bisa kita jadikan muhasabah. Oleh karena itu, mari kita persiapkan diri kita mulai dari sekarang dengan sebaik-baiknya, antara lain dengan melakukan 5 hal tersebut di atas. Di samping itu, terutama setiap ba'da sholat, mari kita biasakan mengucapkan la ilaha illallah. Insya Allah jika ajal datang menjemput kita, kita bisa tersenyum dan wafat dengan husnul khotimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.